Untuk perempuan pasti pernah dengar kalau misalkan kita tidak cuci darah haid atau pembalut dengan bersih, nanti bakal ada jin yang mengikuti kita atau darah kita itu bakal dimakan sama jin. Nah, yang sebenarnya gimana sih dalam Islam hukum mencuci pembalut itu seperti apa? Apakah harus dicuci terlebih dahulu baru boleh dibuang atau boleh langsung dibuang aja? Nah, jadi tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan seorang perempuan untuk mencuci pembalut bekas yang telah digunakan. Yang ada pada perbuatan para perempuan zaman Nabi itu mereka langsung membuang pembalut bekas haid itu tanpa mencucinya terlebih dahulu. Tetapi yang wajib dilakukan adalah membersihkan darah yang terkena pakaian ataupun tubuh ketika hendak melakukan sholat. Jadi kalau ada perempuan yang tidak mencuci darah haid, itu kita hormati. Dan juga yang mencucinya terlebih dahulu lalu dibuang juga kita hormati karena gak masalah gitu. Yang paling penting adalah cara membuang pembalutnya. Benar-benar harus dibungkus dengan plastik ataupun kertas agar darah tidak terlihat atau baunya kemana-mana. Dan jangan lupa buang di tempat sampah. Oke, video ini tentang taubat dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Nah, Allah itu membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat bagi orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Dan Allah juga membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat bagi orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Artinya apa? Kesempatan manusia, kesempatan kita untuk bertobat itu terbuka lebar di setiap harinya, bahkan di tiap detiknya. Maka jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan dalam kotaknya masing-masing. Dan syaitan itu mengalir dalam diri anak Adam melalui aliran darahnya. Makanya kita tidak luput dari kesalahan. Dan Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang paling banyak bertaubat. Oke guys, kayaknya lagi rame banget nih ya bikin video yang Jamet Nesha yang ngeledekin style fashion orang alay itu, yang pakai baju garis-garis lah, pakai jilbab bunga-bunga, tabrakan, pakai alis tebal dan pakai lip tint. Menurut mereka itu alay kan. Nah, dan mereka merasa mereka paling keren tuh gayanya. Tapi ngerasa gak sih kayak selera fashion orang itu beda-beda, trend fashion orang juga beda-beda di pandangan mereka. Kalau kalian merasa udah ngikutin tren, contohnya aja pakai baju band. Kalian tahu nggak band itu sebenarnya lagunya apa aja? Enggak kan? Berarti kalian ngikutin tren fashion. Sama juga dengan para jamet yang kalian bilang ini. Mereka udah merasa ngikutin fashion, ngikutin tren fashion yang sekarang. Mungkin beda aja fasenya. Jadi jangan segampang itu untuk ngejudge kalau orang lain itu alay. Karena di mata orang lain, siapa tahu kita lebih alay. Contoh tabaruj lainnya itu adalah aroma parfum yang tercium laki-laki atau perhiasan aksesoris yang dipakai oleh wanita yang membuat perhatian bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi ada juga hadis ya dari Rasulullah, tidaklah seorang wanita mengenakan parfum lalu ia keluar rumah melewati laki-laki non-mahram sehingga laki-laki itu bisa menyium aroma parfumnya, maka dia disebut pezina. Sebuah kalimat yang cukup tajam dari Nabi SAW. Artinya parfum itu punya kemampuan untuk meningkatkan hasrat seseorang. Ya kita juga tahu itu sebenarnya. Nah bukan berarti wanita itu tampil bau gitu, nggak boleh harum, nggak, cuman tampil bersih aja. Yang penting di dalamnya, jadi di luarnya ya udah nggak usah banyak parfumnya. Jadi kalau suka sama parfum nih, wanginya mencolok dipakai di depan yang mahram kita, perempuan atau orang tua kita, tapi jangan ke laki-laki di luar sana yang non mahram gitu. Kedua adalah wanita yang sombong. Sombong itu artinya apa? Sombong aku udah sebut ya, ada dua seburuk-buruknya wanita. Yang pertama adalah wanita yang bertabaruj, yang kedua adalah wanita yang sombong. Jadi kedua ini ada korelasi, ada hubungannya antara tabaruj dan kesombongan ini. Wanita kalau udah bertabaruj, mempercantik diri, berhias, berparfum, dia keluar, maka dia keluar itu tidak akan bersifat tawadu pada Allah. Astagfirullah ya Allah, besok banget. Nah jadi wanita yang udah bertabaruj, yang berhias itu, dia keluar dengan rasa kesombongan, ujub pada kecantikannya, ujub pada style selera fashionnya. Itulah perpaduan antara tabaruj dan kesombongan. Nah, jadi kalau kita masih berpakaian atau berpenampilan tabaruj melebihi koridor atau batasan-batasan dari syar'i, maka itu akan membawa dampak pada kita menjadi orang yang sombong. Nah, jadi kita harus memperbaiki hati, memperbaiki juga penampilan kita. Motif kita itu apa? Ingin menggapai ridho Allah, atau ingin mengumbar kecantikan kita di luar, atau ingin menjadi pusat perhatian gitu, atau ingin dipuji kayak gitu.